pada bulan pemilu yang lalu berjumlah Rp48.221.000. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp1.974.000. Infak lain-lain Rp1.239.000, sehingga saldo wakas masjid adapun pengeluaran yaitu Rp5.872.000, sehingga saldo wakas masjid pada hari ini berjumlah Rp45.562.000. Demikian keadaan wakas masjid dari dengan keterangan saya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat pada saya lain kepada seluruh jamaah dipersilakan untuk memilih barisan mulai dari depan terlebih dahulu, kemudian dari sosok di belakangnya mohon untuk menyesuaikan. Kemudian untuk tidak lupa mengaktifkan alat komunikasinya selama berlangsungnya sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk ini begitu sholat Jumat akan segera kembali kepada Bapak Ustaz Haji Muhammad Muslim KSMAG, waktu dan tempat diaturkan. Sekian mohon kami sampaikan atas nama kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Alhamdulillah. Allahu akbar as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin jamaah yang rahimahumullah, saat ini kita berada di penghujung tahun miladiah yang sudah lewat beberapa hari. Ini mengingatkan kita bahwa perjalanan panjang manusia untuk menuju titik ini begitu cepat berlalu. Tapi kapan kita sampai ke sana, itu pun juga misterius. Perjalanan panjang itu kita dihadapkan dengan berbagai macam kesempatan dan berbagai macam rintangan-rintangan yang sudah ada. Maka oleh sebab itulah hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita diingatkan oleh firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Waktu yang kita lalui, perjalanan hidup yang kita lalui untuk menuju titik sangat misterius sekali. Maka oleh sebab itulah dari kaum muslimin yang berbahagia, kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi pegangan hidup, diberi pedoman hidup, yaitu hidayah agama. Maka dengan hidayah agama itu manusia berharap, manusia mencari jalan keluar, manusia melihat mana jalan-jalan yang harus kita lalui, mana jalan-jalan yang harus kita singkiri, sehingga perjalanan panjang manusia menuju titik itu dapat sampai dan mendapatkan kesuksesan dan keberuntungan dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan dunia. Maka oleh sebab itulah hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita tidak boleh melepaskan hidayah ini karena problem kita adalah problem kehidupan. Kehidupan yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tapi juga berorientasi pada kehidupan akhirat. Hidup yang panjang ini dan kapan kita berakhir sangat misterius. Yang menjadi persoalan kita adalah agar kita tidak terjebak pada situasi yang menenggelamkan kita kepada kehidupan yang dunia. Maka kita harus berusaha, kita harus mempersiapkan diri, perangkat-perangkat kesuksesan
kendaraan yang harus kita lalui, jalan yang harus kita tempuh, bekal yang harus kita persiapkan, hendaknya harus cukup. Oleh sebab itulah, maka dengan rahmat Allah kita diberi petunjuk hidayatul agama, yaitu hidayatul din. Dengan agama itulah kegelapan, ketidakpastian yang kita hadapi ini akan menjadi terang benderang, sehingga kita bisa meniti kehidupan ini dengan sukses. Yang perlu kita perhatikan, karena kita berada di Indonesia itu kan ada dua, ya, ada orientasi manusia untuk melihat kehidupan ini dengan melihat jauh waktu yang kita kenal dengan memperhatikan jauh waktu milenial dan jauh waktu hijriah. Maka oleh sebab itulah kita jadikan momentum ini sebagai koreksi diri. Perjalanan panjang yang penuh misterius ini kita sampai berada di mana. Lalu kita mencoba menoleh ke belakang. Dengan menoleh ke belakang ini kita melihat prestasi, kita melihat kualitas kita, kita melihat kesulitan kita, dan kita melihat kesuksesan kita untuk bekal melanjutkan perjalanan hidup ini, sehingga nanti kita akan sampai pada titik tujuan, yaitu ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendapatkan kemenangan. Maka koreksi diri, menengok ke belakang, lalu kita mencoba melihat kualitas-kualitas kita. Karena pada dasarnya hidup yang panjang ini, hidup yang penuh dengan pergolakan kehidupan ini, sejatinya adalah sebagai batu ujian bagi kita. Maka segala sesuatu harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, ajaran agama Islam yang kamil, ajaran Islam yang sumur, ajaran Islam yang harokah ini memberikan manusia kesempatan untuk mendapatkan jalan kehidupan yang baik. Manusia hanya diberikan pada pilihan, ini jalan yang kamu pilih mana. Ini sudah jelas. Oleh sebab itulah hadirin sekalian yang berbahagia, dalam menyambut tahun baru miladiah ini, prestasi apa, amal ibadah apa yang bisa kita jadikan amalan pertinan yang dapat kita banggakan nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita hendaknya selalu melihat, mengoreksi diri, sejauh manakah kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya kita melihat perintah-perintah yang diberikan Allah pada kita sudah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Sudahkah kita sudah menjauhi larangan-larangan yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan yang lain-lainnya. Agama Islam memberikan pedoman yang sangat jelas. Ajaran agama Islam memberikan petunjuk yang jelas, yang di dalamnya tidak ada keraguan. Maka oleh sebab itu, marilah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebajikan. Perintah-perintah yang diberikan Allah kepada kita, misalnya
amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, memberikan perhatian terhadap sekeliling kita adalah bagian tanggung jawab dan mempunyai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa menempatkan diri kita sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bertanggung jawab, sebagai hamba yang punya tugas memakmurkan dunia ini. Maka tidak ada pedoman, tidak ada pedoman juga hidup yang sempurna, yaitu kitab suci Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sudahkah perilaku kita, sudahkah perbuatan kita sejalan dengan ketentuan Allah? Ini yang harus kita menjadikan pegangan kita. Sebab masa berlalu begitu cepat, ya, masa akan meninggalkan kita dan tidak akan berulang lagi. Sedikit kita lalai, sedikit kita tidak memperhatikan, maka firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berpolitik, dalam kehidupan bernegara, semua hendaknya kita bingkai dengan bingkai nilai-nilai mutlak kebenarannya, yaitu dalam Al-Quran Karim. Apakah ini sudah kita perhatikan, sudah kita laksanakan ibadah kita dan lain-lain sebagainya? Ini menjadi penting bagi kita karena kita masih diberi kesempatan. Kita belum sampai kepada titik nol, kita belum sampai kepada titik yang telah ditentukan Allah. Masih punya kesempatan dan masih punya harapan. Itulah hendaknya yang harus kita perhatikan di dalam hidup ini. Semua aktivitas kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimubahkan oleh Allah dan kita landasi dengan ketakwaan dan niat karena pengabdian kita kepada Allah, insya Allah itu semua adalah bagian-bagian yang dapat menjadi bekal kita menuju kehidupan yang panjang dan insya Allah akan berujung menjadi hamba-hamba yang akan ada dengan posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qola astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan untuk masa-masa yang akan datang tahun 1925 kita diberi kesempatan kesehatan bisa bersama-sama berkiprah, bersama-sama fastabiqul khair untuk meraih kemenangan menuju titik nol, yaitu akhir kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyat
Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya arhamar rahimin wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni minka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina